Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mereaction video yang lagi viral, tapi gue mereaction dari videonya Bang Rabanian gitu kan. Ntar ya, gue mau reaction video dulu. Ini Nabi ke-26. Ya, ini pengakuan. Astagfirullah. Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan sahur semuanya. Sahur. Ayo. Ayo sahur. Sahur. Gue reaction dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Akhir-akhir ini lagi heboh ya mengenai berita viral ada seorang YouTuber yang mengaku menjadi Nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad SAW. Sepertinya ya kasus mengenai orang-orang yang mengaku Nabi itu cukup subur di Indonesia ya, cukup banyak. Walaupun terlihat muncul beberapa tahun sekali seperti itu. Nah, akan tetapi teman-teman, kasus yang satu ini, kasus mengenai orang yang mengaku Nabi yang satu ini itu unik dan berbeda dengan yang lainnya. Karena biasanya kan yang mengaku-ngaku Nabi ya, di Indonesia khususnya itu merupakan oknum yang status KTP-nya Islam. Nah, kali ini berbeda. Hal itu dikarenakan yang mengaku sebagai Nabi ke-26 adalah seorang pastor, seorang pemuka agama Kristen yang bernama Joseph Paul Zhang. Nah, katanya dia mengaku jadi Nabi ke-26 untuk meluruskan ajaran Nabi ke-25. Ya, Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, meluruskan ajaran Nabi Muhammad maksudnya seperti itu. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kontroversi Paul Zhang ini, mari kita kenalan dahulu siapakah orang yang kontroversi ini. Jadi teman-teman, dari akun YouTube-nya dapat kita baca diketahui bahwa Joseph Paul Zhang ini merupakan pendiri The Film Foundation di Indonesia, serta pula pendiri Hagios Apologetic Center di Eropa, dan ia sedang tinggal di Jerman, serta mendakwahkan Injil kepada banyak umat Islam, ateis, dan agnostik di Eropa. Dan kalau kita lihat dari blognya ya, dia menulis Apologet Kristen, memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar. Lanjut Bang Zulfan. Buku-buku maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar menjawab iman Kristen. Saat ini telah membaptis ratusan orang ex-Islam atau mantan Islam. Wah, ngeri. Membaptis ratusan orang mantan Islam gitu. Astagfirullah. Kenapa itu mau ya dibaptis oleh Islam? Apa dia emang gimana ya? Gak punya otak apa pikiran mereka yang sampai mau dibaptis jadi Kristen gitu ya. Astagfirullah. Ini orang ratusan dong yang telah disadarkan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan baik lisan maupun tulisan di Indonesia dan di benua Eropa. Sedap. Jadi sini kita dapat simpulkan bahwa Paul Zhang ini merupakan seorang misionaris atau penginjil dan sekaligus apologet. Nah, apa itu apologet Kristen? Jadi teman-teman, apologet Kristen itu merupakan sebutan kepada orang-orang yang membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada agama Kristen, oke, serta pula sekaligus memberikan antitesis atau membantah ajaran-ajaran lain. Sehingga para apologet ini dalam bahasa lain merupakan pasukan pembela agama Kristen, ya secara pemikiran seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari channel YouTube-nya pun, kita bakal dapati banyak video-video dia yang sifatnya ofensif atau menyerang agama Islam. Dan kalau kita putar video-videonya, kita bakal terprovokasi. Buat yang darah-darah tinggi itu bakal mudah terprovokasi karena mulutnya Paul Zhang ini terlalu kasar dalam... Iya dong Bang Jul, pasti banyak orang yang geram apa sama orang itu tuh, yang bisa-bisanya menghina Nabi gitu kan. Kita lanjut dulu ya penjelasan dari Bang Jul. Kritik serta bahkan jatuhnya menghina dan melecehkan agama maupun pemeluk Islam itu sendiri. Nah, contohnya dapat kita simak di video tanggal 25 April tahun 2021, yakni beberapa hari yang lalu, yang merupakan video di mana ia mengklaim jadi Nabi ke-26. Video yang diupload merupakan video dengan format live streaming dengan durasi yang cukup panjang, yakni 3 jam, teman-teman. Nah, walaupun
kita masuk ke videonya, nuansa hujatan terhadap Islam sudah nampak dari judul videonya sendiri dengan judul Puasa Lalin Islam. Nah, langsung saja kita simak bagian video yang kontroversinya. Dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Kalau dekat-dekat itu orang mau plan Salimi, pergi ke pasar, saya marah lupa bikin videonya saya sombong lagi ya karena saya udah bikin videonya tantangan sama si Nanda sama Alkoti sama Indonesia yang bisa laporin gua ke polisi gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama dibuatin Nabi ke-26 Yusuf Hamzah yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Nah teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa klaim kenabian ke-26-nya itu merupakan narasi sindiran untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW yang dia sebut sebagai jamu, bahkan dengan narasi jamullah. Ya, dan sebenarnya yang bikin kita lebih sesak dada lagi adalah narasi-narasi ofensif dan tendensius seperti ini sering muncul di video-videonya yang lainnya. Nah, hal yang dilakukan Paul Zhang ini sangat memprihatinkan untuk seorang yang mengaku sebagai apologet Kristen dan seorang penginjil, bahkan ia mengaku sebagai seorang pendeta sekalipun. Dan ini mengingatkan kita pada video-video sebelumnya yang telah kita ulas di channel ini mengenai oh begitulah. Tapi sekarang dia lagi dalam pencarian DPO gitu. Dia kan katanya ngumpulnya di Jerman gitu. Sebenarnya dia itu bukan warga negara, pindah warga negara, dia asli Tegal, namanya Sandi apa itu. Tapi kenapa dia begitu harus seperti itu ya kan? Kenapa? Soalnya biar orang Muslim pada gimana ya, pada bermusuhan sama Kristen gitu. Sebenarnya orang Kristen itu juga baik gitu kan. Itu kan lakum dinukum waliyadin, agamamu dan agama gue gitu ya, masing-masing gitu kan. Tapi jangan saling menghina gitu, gak bakalan gak ada untungnya gitu. Terus ujungnya pasti pada ribut gitu. Ngapain lu harus seperti itu, Jang? Lu tuh udah 50 tahun udah bau tanah gitu kan. Gue sampai kesel, sumpah gue kesel. Gimana ya, astagfirullah ya. Intinya mah gini aja deh, umat Islam jangan terprovokasi dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi harus, itu kan namanya penistaan agama ya, harus secara hukum dong. Itu kan dihukum dengan kata-kata dia kasar seperti itu, dan harus dipertanggungjawabkan. Oke, segitu dulu dah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imsyak.